Assalamualaikum, kembali lagi di Matim Privat. Ya, kali ini kita kembali lagi ya belajar soal-soal SIMAK UI. Saya ambilkan dari tahun 2021 sampai dengan 2018 ya. Hari ini kita akan belajar tentang SPU Ikatan Kimia. Oke, SPU dan Ikatan Kimia ya lebih tepatnya. Kita mulai dari tahun 2021. Ya, orbital hibrida pada atom O senyawa di bawah ini adalah, oke guys, orbital hibrida dapat ditentukan melalui jumlah domain ya. Domain itu adalah penjumlahan PEI ditambah dengan PEB. Pasangan elektron ikat ditambah dengan pasangan elektron bebas ya. Nanti bentuk hibridnya kalian bisa ketahui. Jika jumlah domainnya adalah 2, maka nanti adalah SP. Jumlah domainnya 3 itu adalah SP2, jumlah domainnya 4 itu adalah SP3, jumlah domainnya 5 itu adalah SP3D, dan jumlah domainnya 6 itu adalah SP3D2. Nah, ya, oke, kita akan bahas untuk atom O pada senyawa di bawah ini. Kita fokus ke O ya. Kita harus tahu dulu bahwa O itu nomor atomnya 8. Kita konfigurasikan ya 2.6 ya. Artinya O itu golongan 6, maka terdapat 6 elektron valensi untuk berikatan. Di sini kalau saya gambarkan seperti ini ya, D, C. Nah, ini bentuk siklik ya, berarti ya. Nah, seperti ini, O. Ini ada rangkap di sini. Nah, maka ini tunggal itu kalau saya gambarkan itu berupa titik seperti ini ya. Nanti membentuk ikatan tunggal. O itu ada 6 elektron, sudah terpakai 2 nih ya. Saya pakai silang ya. Maka sisa 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inilah yang dikatakan PEB. Jadi di dalam atom O itu terdapat PEB-nya 2 ya. Maka memiliki PEI-nya itu 2 pasang, PEB-nya itu 2 pasang. Mana PEB? PEB-nya yang saya kasih kuning ya. PEI-nya mana? Ini PEI-nya. 1 pasang, 1 pasang. Ya, jadinya 2 tambah 2 itu berapa? 4. Maka jumlah domainnya ada 4. Kalau 4 itu apa Mbak? Kalau 4 itu ya SP3. Jawabannya adalah E. Paham ya Dek ya? Next, saya bisa lanjutkan ya ke soal nomor 2. Ini tahun 2021 kembali. Diketahui dimethyl ether atau DME, ya ini berupa ether ya, atau metoksimetana ini untuk IUPAC-nya. Lalu ada metanol, di sini ada CH3OH. Lalu ada air ya, H2O. Pertanyaannya, urutan kenaikan titik didih yang tepat. Kenaikan titik didih berarti kecil ke besar ya. Kita lihat di sini terdapat ikatan hidrogen ya, yaitu pada antar molekul metanol dan antar molekul H2O. Apa itu ikatan hidrogen? Ikatan hidrogen adalah ikatan yang terjadi antara atom H dengan F, atau atom H dengan O, atau atom H dengan N. Hafalkan handphone ya, tetapi dengan catatan antar senyawa. Oke, ikatan hidrogen inilah yang menyebabkan titik didih semakin tinggi. Nah, di dalam metanol itu terdapat satu ikatan hidrogen. Jadi bentuknya kayak gini. Ini ada OH di sini. CH3. Nah, dia bisa membentuk ikatan hidrogen tuh. Dengan metanol lainnya ya. Jadi seperti ini gambarannya ya, Dek. Nah, contoh Mbak buat kayak gini. Inilah yang disebut ikatan hidrogen. Paham ya? H dengan O antar senyawa. Nah, di dalam H2O itu terdapat 2 ikatan hidrogen ya, antar molekul senyawanya. Misalkan saya buat seperti ini. Nah, kayak gini ya. Inilah ikatan hidrogen. Ini juga ikatan hidrogen. Begitu ya, guys. Nah, dari sini kita sudah bisa peroleh ether tidak memiliki ikatan hidrogen ya, maka ether itu paling kecil. DME ya, di sini ya, DME lebih kecil daripada siapa? Daripada metanol. Nah, titik didih yang paling tinggi di sini adalah air, gitu guys ya. Jawaban yang tepat itu adalah poin B. Pasti kalian bisa. Next,
Kita ambil tahun 2020, ternyata soalnya mirip dengan tahun 2021. Itu tentang kenaikan titik didih. Nah, di sini titik didih senyawa karbon ya. Ada CH, ada CHCl, dan seterusnya ya. Pada senyawa karbon, kita lihat ini. Nah, kalian bisa lihat ada ikatan hidrogen di sini. Ada ya, terjadi pada C5H11OH. Terdapat satu ikatan hidrogen ya, antar senyawanya nanti kalau terbentuk. Nah, untuk C5H10OH2 ini nanti bisa terbentuk dua ikatan hidrogen. Nah, bisa kalian menjawabnya untuk soal nomor 3 ini. Maka kenaikan titik didihnya gimana, Mbak? Yang paling tinggi itu adalah C5H10OH2 ya, itu yang paling tinggi. Maka ini salah. Oke, yang paling kecil, Mbak, titik didihnya otomatis C5H12. Karena dia tidak ada ikatan hidrogen, MR-nya juga paling kecil ya. Bobotnya paling kecil. Oke, yang paling pertama tuh C5H12 ya, maka ini salah. Kita cek, ini C5H12 disusul oleh C5H11Cl ya. Iya, jawaban yang tepat itu adalah poin A. Pasti kalian bisa ya. Insya Allah bisa. Yuk semangat, kita berjuang bersama-sama ya. Selanjutnya untuk soal nomor 4. Tahun 2019 ya. Dari 5 buah senyawa berikut yang memiliki kepolaran terbesar. Oh iya. Oke, kita belajar kovalen polar ya. Kovalen polar itu terjadi apabila ada non-logam bertemu dengan non-logam, jadi tidak ada logam di sini. Dan biasanya, ini biasanya ya, biasanya di inti itu terdapat PeB. Nah, pada kovalen polar itu momen dipolnya lebih besar dari 0, tertarik ke salah satu sisi, maka nanti bentuknya adalah asimetris. Ya, oke, mana jawabannya? Berarti adik sebenarnya harus tahu dia berada di golongan berapa ya, untuk menentukan elektron valensinya. Saya akan coba ya, untuk A, yaitu BeF2, di sini intinya itu adalah Be, terikat F-nya ada 2. Nah, gitu, BeF2. Adik boleh menggunakan cara cepat seperti ini. Adik misalkan udah hafal ya, Be itu golongan berapa, Mbak? Bebek mangan cacing. Ya, seret banget rasanya. Maka Be golongan 2. Karena Be golongan 2, maka dia punya 2 kaki untuk berikatan. Ternyata kakinya terpakai semua oleh F, mengikat F. Maka habis. Maka di inti tidak ada PeB. Nah, karena nggak ada PeB, maka bentuknya simetris, maka A ini adalah non-polar. Begitu ya. Oke, next saya masuk ke BF3. Iya, B itu golongan 3 ya, Dek. Bu Ali gawe Indomie telur gitu ya. Atau boron ini, boron itu nomor atomnya 5 ya, 2,3, dia golongan 3, terpakai F-nya ada 3. Habis lagi, maka tidak ada PeB. Karena tidak ada PeB, maka BF3 itu juga sifatnya non-polar. CH4, ya adik pasti tahu ya, CH4, C itu golongan 4, terpakai ada 4, habis. Maka ini non-polar juga. Next, kita masuk ke poin D. Poin D itu adalah NF3. N itu golongan berapa, Mbak? Kalau dibantu, N itu nomor atomnya 7. 2,5, berarti N golongan 5 ya. N kakinya 5, terpakai F-nya ada 3, sisa 2 elektron. Nah, ini artinya terdapat 1 PeB di inti. Maka NF3 itu sifatnya polar. Begitu ya. Bentuknya apa, Mbak? Kita sekalian belajar ya. Intinya 1, terikatnya F-nya ada 3, bebasnya 1 pasang. AX3E itu adalah trigonal piramida. Yes, semakin mahir deh. Nah, ini berapa jumlah domainnya? Jumlah domainnya ada 3 tambah 1 ya. PEI-nya 3, PeB-nya 1. Maka jumlah domainnya 4. Kalau jumlah domainnya 4, berarti apa? Hibridisasinya, kalian cek nomor 1 kembali tadi. sp3. Begitu, guys. Oke ya, lanjut aja. Poin
Ini masuk ke SPU, saya ambil dari tahun 2018 ya. Di tahun 2018 itu terdapat termokimia dan sebagainya. SPU-nya muncul satu soal ini. Untuk paket soal yang saya ambil ya. Suatu ion dari W dengan nomor atom 25. Saya konfigurasikan terlebih dahulu W dengan nomor atom 25. 25 bisa kita gunakan apa deh? Bisa gunakan argon ya. Argon 18. 4s2 3d5 begitu kan ya. Nah ternyata ini atom W itu memiliki konfigurasi, nah ini kalau saya singkat ini kan, nah sampai 3p6 itu dikatakan argon ya, 18 nomor atomnya. Oke ya, maka W ini ya, ini kita nggak tahu muatannya berapa, itu argon 18 ternyata langsung 3D5 begitu. Maka atom W membentuk ion apa? Berarti kan 4s-nya hilang ya, 4s-nya hilang 2. Maka W ini membentuk W2+. Iya ya, kulit terluarnya terambil 2. Jawaban yang tepat itu adalah poin B, pasti bisa ya. Yuk, saya ambil dari tahun 2018, ini sama saja seperti tadi ya. Di antara molekul-molekul berikut yang semuanya bersifat polar, saya bantu ya. H itu adalah golongan 1, maka nanti kakinya 1 ya. O itu golongan 6, N itu golongan 5. Ya, C itu golongan 4. Ada yang mau nyoba? Silakan kalian coba ya. Nanti bisa cocokkan ya jawaban kalian di komen ya. Saya tunggu ya, pasti kalian bisa. Oke, semangat berjuang SIMAK UI tahun 2022. Nanti kita kembali lagi ya di soal selanjutnya. Kalian bisa request mau bahas subbab apa yang paling banyak. Termokimia pasti keluar tiap tahunnya, memang kesetimbangan juga pasti ada. Laju reaksi juga ada. Silakan ya, kalian ingin bahas bab apa, boleh request ya. Oke, assalamualaikum.